Hai semuanya, welcome back to our talk show bersama Saya Dr. Kori Catherine, spesialis kulit dan kelamin, dan Dr. Ricky, spesialis kulit dan kelamin. Kita akan ngomongin mengenai Botox, injeksi botulinum toxin. Toxin. Yes. bagi yang belum pernah mengetahui mengenai Botox ataupun Takut. takut Ya, gitu masih ya, kalian bisa awam ya. nonton Yes. videonya supaya kalian bisa lebih Yakin berpengetahuan. dan lebih berpengetahuan. Iya, dan lebih yakin nih kalian membutuhkan apa enggak sih? Iya betul, jangan percaya. Kadang kan orang kalau mau salah datang udah perlu dibotok nih Bu solusinya. Ya, tapi orang tetap saya mau pakai krim aja Dok. Pakai Itu krim. nggak bisa. Jadi mendingan langsung botox saja. Nah, kita untuk botox sendiri mungkin Dokter Kori bisa dijelaskan apa itu botox? Botox itu adalah botulinum toxin, di mana dia merupakan berasal dari toksin yang berasal dari bakteri Clostridium botulinum. Oke. Dia dibuat semakin pengetahuan berkembang, akhirnya toksin tersebut dijadikan sebagai salah satu alat untuk satu pengobatan ya. Satu pengobatan. Terus bisa di bidang kosmetik, gitu, bisa di bidang saraf. Karena sebenarnya fungsi kerja botox itu sendiri apa ya Dok ya? Fungsinya itu untuk melemahkan otot-otot yang tegang. Yang tegang, pijat ya. lemah. Jadinya kalau misalnya kita mempunyai kerutan-kerutan seperti kerutan di pinggir mata, di dahi, itu butuh di Botox. botox. Ya. Jadi indikasinya apa sih Dok? Satu, botox ini mempunyai indikasi yaitu untuk kerutan-kerutan, wrinkle ya salah satunya. Dimana kerutan itu ada dibagi dua nih Dok, kerutan statis yang dimana kalau diem ada kerutannya. Dan kedua adalah kerutan dinamis, dimana kalau kita berekspresi otot kita baru keluar seperti kerutan-kerutan gini, gini. Ya, dan kita misalnya botox itu biasanya ada berbagai macam merek, isinya botulinum toxin. Yang original memang sebenarnya dari Allergan dengan merek Botox. Ini merupakan pionir pertama sehingga sekarang orang tetap manggilnya Botox. Setelah Botox itu adalah sebuah merek. Dan yang kedua ada yang namanya ini sebut merek ya, Neuronox ya. Ini buatan Korea deh kalau nggak salah. Terus ada juga Xeomin juga ya Dok? Xeomin juga ada, Lanzox juga ada. Lanzox juga ada berbagai macam. Nah, dia itu bentuknya cair. Dia itu bentuknya cair dan dalam satu vial ini biasanya isinya 100 unit ya. Ya, ada 100 ada 50 ya Dok, tergantung pengencerannya. Kamu mau dapetin berapa? Diencerkan dengan NaCl sehingga dimasukkan ke dalam satu spuit di mana ini akan dilakukan penyuntikan Di daerah yang dibutuhkan untuk disuntik. Betul. Nah, untuk Dokter Kori, kalau saya sendiri butuhnya di mana ya? Coba Dok, ini adalah saat saya dokter itu melakukan penyuntikan botox, disuruh pasiennya untuk berekspresi. Contoh, coba senyum Dok. Berekspresi. Ya, coba senyumnya secara maksimal. Gitu. Nah, untuk Dokter Ricky ini bisa disuntikan di daerah sini nih. Kalau yang di daerah sekitar mata, karena di sini kan otot orbicularis ya, dia dirilekskan. Nah, bisa ada 1 cm dari pinggir mata bagian lateral, bisa suntikan daerah sini. Karena coba senyum lagi Dok. Nah, karena dia banyak sampai kadang kan ada orang yang kerutnya sampai sini kan, kita bisa majukan lagi di sini terus sampai di atas. Kadang juga kalau ada orang yang tersenyum dengan mata, otot bawah matanya besar, kita bisa menyuntikkan di seperti Dokter Ricky ini nih, di bawah sini. Dan jangan lupa kalau misalnya kita dekat terlalu alis, kita suntikan botoxnya, nanti matanya bisa turun atau sebut dengan ptosis. Jadi ya kira-kira 2 jari lah ya di atas alis seseorang. And have a lot of fun. From all of us, happy painting and God bless. Tetapi kalau misalnya kamu dengan berkontraksi, mudah muncul kerutan-kerutan yang lebih tegas, itu juga dengan botox. Tapi kalau hanya kerutan-kerutan halus, kalau memang kamu masih belum yakin dengan melakukan botox, mungkin bisa di cover dengan
krim, tapi bedanya kalau botox dia akan memberikan efek yang instan dan apabila sering kita touch up dia akan membaik kerutannya, lama-lama akan memudar, tetapi dengan krim itu harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah dok, kapan nih saya butuh botox? Kalau butuh botox satu, kalau misalnya orang tersebut sudah terganggu dengan kerutannya, dia akan datang ke dokter untuk menghilangkan kerutannya, kita bisa dengan botox. Tapi botox itu beda dengan filler ya. Kadang-kadang botox itu harus dibarengi dengan filler. Karena sudah dibotox ternyata masih ada yang bagian yang kerut yang ngatur kerut yang masuk ke dalam dong. Masuk Itu ke harus dalam. diisi. Jadi untuk mengisi kekosongan Ya. menggunakan filler. Kalau misalnya untuk mencegah kerutan yang karena gerakan-gerakan ekspresi muka itu dengan botox. Gitu. Ada yang perlu diperhatikan nggak dok kalau efek samping yang ditakutkan? Pertama atau ya kita gimana? lihat lagi, balik lagi kita harus lihat dia tersegel, terus lihat mereknya juga, kualitas produknya juga, terus habis itu lihat expired date-nya. Nah, botox ini minim sekali ya dok efek sampingnya. Tetapi kalau misalnya salah penyuntikan, misalnya di daerah tadi yang saya bilang tuh di dekat alis, itu terlalu suntiknya terlalu dekat alis, dia akan menyebabkan mata kita Jadi turun. turun dan sulit diangkat. Iya, tapi itu sifatnya tidak permanen ya dok Tidak ya. permanen. Nanti dia akan kembali lagi seperti semula. Terus abis itu resikonya kalau suntik botok itu biasa cuman bruising aja hematom dok. Kalau misalnya kena pembuluh darah gitu cuman, tapi itu bisa hilang sih. Oke. Gitu. Oke, sekian informasi dari kita. Jika ada pertanyaan kalian bisa komen dan like. Oke, See you.